Selamat pagi Bapak. Boleh perkenalkan diri nama Bapak dan profesi apa yang Bapak jalani sekarang? Selamat pagi Ibu, nama saya Juli Andono, saya pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kota Bengkulu. Jabatan saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Baik, terima kasih Bapak Juli Andono. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama ya Pak ya. Yuk silahkan. Apa makna bela negara menurut Bapak? Menurut saya bela negara itu adalah setiap niat, perkataan, dan tindakan kita dalam rangka membela tanah air kita Indonesia, menjaga keutuhannya, menjaga kerukunannya, dan juga mempertahankan kedaulatannya. Oke. Terima kasih Bapak. Iya. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Silakan. Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Menurut pendapat saya, setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa bela negara dikarenakan ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia ini akan selalu ada, baik dari internal kita sendiri ataupun dari eksternal. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk mempersiapkan dirinya sendiri, memiliki keinginan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan bela negara, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam. Demikian. Terima kasih Pak. Lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Sebuah keadaan yang normal apabila penduduk Indonesia ini kan banyak, jadi ada yang bela sifat atau keinginan membela negaranya itu tinggi, ada juga yang sedang-sedang, ada juga yang sangat disayangkan, tidak begitu peduli, itu sangat normal. Tapi saya rasa bagaimanapun juga setiap warga negara, walaupun dalam posisi sekecil apapun, pasti memiliki keinginan dan niat untuk membela negaranya di mana ia hidup dan besar. Saya rasa demikian. Menurut Bapak, apa kegiatan bela negara yang sudah Bapak lakukan saat ini? Kalau disandingkan dengan tugas dan kewajiban saya saat ini sebagai PNS, pengelola pengadaan barang jasa, sebenarnya kegiatan sehari-hari saya dalam menjalankan tugas itu saya nilai sebagai salah satu bentuk saya membela negara. Karena kewajiban saya adalah salah satunya melakukan pemilihan penyedia untuk proyek-proyek pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan penyedia yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan penganggaran atau anggaran dari pemerintah, dari keuangan negara yang seefektif dan seefisien mungkin. Itu salah satu bentuk tanggung jawab saya kepada negara, salah satu bentuk aksi saya membela negara. Saya rasa demikian Ibu. Itu saja Bapak wawancaranya. Terima kasih Bapak Juli Andono Ya, atas terima waktunya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dek, pertanyaan abang yang pertama, kira-kira menurut adek, apa itu wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai bela negara? Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu cara kita memandang atau cara kita melihat apa sih yang ada di Indonesia yang seperti itu. Jadi kalau yang penerapan nilai implementasi dan bela negara. Kalau yang bela negara itu cara kita mempertahankan Indonesia. Di aksi kita ya dek ya. Aksi kita. Aksi yang dilakukan oleh oleh masyarakat dan rakyat Indonesia itu sendiri. Baik, luar biasa. Menurut adek, wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting nggak untuk diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini? Oh, itu sangat penting Bang. Soalnya itu kan fondasi untuk kita memperkuat negara kita. Kemudian apa-apa saja masalah yang kita hadapi sebagai bangsa hari ini dalam menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan
bela negara itu sendiri. Kalau masalahnya tuh masih kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat Indonesia ini untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan implementasi apa itu tadi bang? Bela negara Iya, ya. bela negara itu. Berarti kurangnya kesadaran Iya, dari masih rakyat. kurang kesadaran. Nah, jadi ini merupakan sebuah hambatan Iya. ya untuk penerapan nilai-nilai implementasi ini. Ada yang lain kira-kira deh? Selain itu sepertinya masih kurangnya mungkin bukan disebut pembelajaran bang. Kalau pembelajaran, kalau umumnya masyarakat Indonesia kan sekolah nih. Kalau sekolah kan udah belajar PPKN, itu pun bukan dari SD, bukan hanya nyampe SD istilahnya tuh. Setelah SMP, SMA pun kita masih belajar PPKN itu, dan di sana udah ada ilmunya di sana. Oh, berarti kesimpulannya pembelajaran ini harus kita intensifkan lagi ya, Dek, ya? intensifkan. Dan kita harus sebagai yang kaum milenial ini, kita harus mampu mempengaruhi, istilahnya itu mampu menyebarkan apa yang kita ketahui. Oh, jadi ilmu yang sudah Iya. kita dapatkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kita sampaikan Iya. juga kepada orang lain, luar biasa. Kemudian, Dek, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang Adek sebutkan tadi? Kalau cara mengatasinya sih itu awalnya tuh kita harus penerapan dari diri sendiri. Kesadaran kita tuh harus kita tumbuhkan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan apa penerapan bela negara ini sangat penting, Bang. Soalnya kalau tidak dari diri sendiri itu tuh sulit. Sedangkan dari diri kita sendiri aja sulit, apalagi kita ingin menyebarluaskan. Nah, jadi yang pertama itu pasti harus kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri kita sebagai Ya, sebagai rakyat Indonesia. ya. Harus perbanyak lagi seperti adanya istilahnya tuh kalau di mahasiswa tuh ada seminar-seminar gitu bang. Seminar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Adek, apa saja contoh implementasi nilai wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh ringannya bang, kalau contoh ringannya untuk masyarakat yang ada di istilahnya itu hanya ada di desa, kita tuh seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti Karang Taruna, terus ada acara gotong royong, mengikuti peraturan-peraturan dengan baik, itu sudah merupakan salah satu contoh pengimplementasikan. Kemudian menurut Adek, penerapan implementasi bela negara dan wawasan kebangsaan itu sudah baik atau belum pelaksanaannya hari ini di tengah-tengah masyarakat kita? Menurut saya masih belum ya, Masih belum, ya? belum, soalnya kan masih kita lihat masih banyak peraturan-peraturan yang masih belum bisa diterapkan dengan baik. Seperti Kira-kira pesan, kesan dan harapan terhadap Indonesia? mungkin kami memberikan pesan aja ya bang untuk ke depannya sebagai kaum milenial. Kita tuh sebagai penerus bangsa, kita yang harus mempelajari dan kita yang harus membangun terlebih dahulu untuk nilai-nilai kebangsaan dan pengimplementasikannya tadi bang. Soalnya sebagai penerus nantinya yang akan memimpin bangsa kita ini, kita yang menentukan kemana arahnya bangsa kita. Sedangkan penerapan nilai-nilai tadi saja belum, bagaimana kita membangun bangsa yang baik. Luar biasa ya, Dek, ya. Ya. Kemudian ada harapan untuk Indonesia? Mungkin harapan kedepannya kita harus lebih kompak lagi, dan jangan lupa penerapan ini sangat penting bagi saya, terutama kaum milenial untuk penerus bangsa. Kita harus jaga kesatuan, patuhi peraturan, dan mungkin kita harus bersama-sama membangun masyarakat. Nama Anda siapa, Pak? Nama saya Chandra Pratama, Pekerjaan Anda saat ini? dan saat ini wira swasta. Saya ingin bertanya mengenai bela negara. Menurut sudut pandang Bapak, apa yang dimaksud bela negara dan wawasan kebangsaan? Menurut sudut pandang saya, yang dimaksud Bela negara. baik bela negara itu dimana kemampuan kita mempertahankan jati diri bangsa yang sebagaimana kita mampu untuk mempertahankan negara kita ini gitu, dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya
bagi kita yang bekerja di pertanian ya kita berusaha untuk memajukan pertanian bangsa kita dan menjaga nama baik melalui komunitas pertanian dan lain-lain. Apa implementasi dari nilai-nilai bela negara tersebut? Implementasinya dari nilai-nilai bela negara tersebut ya dari hal kecil saja, contohnya dalam keseharian kita sebagai petani memang betul-betul menunjukkan bagaimana ciri khas dan bagaimana wujud dari petani Indonesia sendiri, mulai dari bercocok tanam, penanggalan yang tepat dan lain-lain. Selanjutnya, masalah yang dihadapi bangsa dalam menerapi masalah kita dalam menerapkan bela negara tersebut. Masalah kita sendiri dalam menerapkan bela negara ya saya rasa masalahnya itu mulai dari hal kecil juga. Saat kita sering memberikan berita-berita yang tidak benar, itu adalah salah satu bentuk kita tidak membela negara. Berita-berita yang hoax dan lain-lain itu adalah salah satu bentuk kita tidak membela negara kita sendiri. Untuk saran dan solusi untuk masalah tersebut? Saran dan solusi ya menurut saya dalam kita membela negara intinya kan tujuan dari kita membela negara untuk memajukan bangsa dan negara ya. Karena untuk memajukan atau untuk menerapkan hal tersebut itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Itu dimulai dari diri kita sendiri, tetangga, lingkungan dan sekitarnya. Baru naik ke jenjang selanjutnya hingga sampai ke pemerintahannya. Untuk selanjutnya pesan dan harapan Bapak terhadap Indonesia. Pesan dan harapan saya, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia cepat, itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Itu wawasan kebangsaan. Kalau bela negara, bangsa Indonesia melawan penjajah, negara, belajar dengan rajin biar bisa mencapai cita-cita, upacara bendera, pramuka, baris berbaris, ikut lomba cerdas cermat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka setara bangsa, itulah hari lahir bangsanya Indonesia merdeka. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tepuk tangan. Analisis wawancara dari masing-masing generasi, baik generasi tua, milenial maupun generasi Z. Jawaban mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing. Mereka menyadari kewajiban mereka sebagai warga negara. Jawaban mereka didasari dengan pengalaman dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pada dasarnya, setiap generasi telah memahami makna dari wawasan kebangsaan berdasarkan peran mereka masing-masing. Mereka juga telah melakukan upaya bela negara, dan itu merupakan wujud cinta mereka terhadap tanah air. Telah ada dalam diri mereka jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjadikan modal agar tidak terpengaruh isu-isu strategis dan orang yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Siapa kita ASN hebat? Siapa kita ASN siap bela negara? Siapa kita? ASN hebat. Siapa kita? ASN siap bela negara.